saja. Saya tidak berusaha untuk mengajari atau menggurui Anda, karena kebetulan saya join atau bergabung lebih dulu dari Anda, makanya malam hari ini kesempatannya saya untuk sharing dari awal saya bergabung usaha ini sampai sekarang saya berada di posisi sekarang ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya awalnya itu saya mengenal usaha ini berbeda dengan teman-teman atau dengan Bapak Ibu yang sekarang mungkin sedang menonton live streaming malam hari ini, ya. Jadi saya dulu mengenal usaha ini tidak seperti Anda yang dikirimkan link atau diajak atau di inbox atau di telepon ya untuk mendengarkan informasi seperti malam hari ini. Namun saya dulu mengenal usaha ini karena saya menjadi pegawai stokis Tiansi, ya. Jadi dulu saya awalnya bukan seorang distributor, namun saya seorang pegawai stokis Tiansi. Nah, sama sekali saya tidak kepikiran untuk jadi distributor. Karena apa? Karena saya merasa bahwa kalau misalnya untuk menjalankan sebuah MLM itu kan harus punya 3 hal yang saya pikir harus punya nih. Yang pertama harus pintar ngomong, yang kedua harus jago jualan, yang ketiga harus punya banyak teman. Nah, menurut saya tidak punya ketiga hal itu, ya. Ketiga hal itu saya nggak punya. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran untuk jadi distributor. Ya udah, saya hanya jadi pegawai stokis saja, ya. Nah, sampai akhirnya suatu ketika ada kondisi di mana suami saya ditugaskan kerja di luar pulau, ya, yang pulangnya 4 bulan sekali. Nah, sejak kerja di luar pulau itulah setiap pulang 4 bulan sekali, anak saya yang masih kecil tuh kayaknya nggak kenal sama bapaknya gitu kan. Menurut saya kok kehidupan seperti ini kok ya nggak sehat gitu, anaknya nggak kenal sama bapaknya, terus ya kehidupan rumah tangga suami istri juga jadi tidak sehat seperti itu ya. Jadi saya pikir wah ini kayaknya harus ada solusinya gimana caranya. Nah, ketika saya melihat potensi di usaha ini ya, bahwa katanya dalam waktu 1 tahun kita bisa punya penghasilan 10 juta. Nah, saya pikir kalau misalnya memang betul yang sih bisa memberikan penghasilan 10 juta, kenapa enggak saya coba? Saya pikir seperti itu ya. Dan memang kondisinya waktu itu ketika suami saya kerja di luar pulau, saya pun merasa bahwa udah deh, saya nggak usah kerja jadi pegawai stokis, karena kerja jadi pegawai stokis pun full time-nya benar-benar full time gitu, dari Senin bahkan sampai Sabtu bahkan hari Minggu, karena pertemuan-pertemuan Tiansi biasanya hari Minggu dan saya sebagai pegawai stokis kan harus standby ya, ikutan jaga gitu kan, jaga tiket lah gitu kan, seperti itu. Nah, saya pikir kayaknya kok nggak ada waktu gitu buat jaga anak saya gitu kan. Nah, sementara saya lihat para distributor Tiansi yang suka datang ke stokis itu mereka nggak tiap hari juga datangnya gitu. Mereka kadang seminggu sekali gitu, kadang datang cuma mau daftarin member, kadang datang mau belanja juga nggak tiap hari. Terus setiap mengambil bonus kok bonusnya gede-gede gitu kan. Nah, terus saya pikir kalau misalnya memang potensinya seperti itu hanya dalam waktu 1 tahun, kenapa nggak saya coba? Nggak ada ruginya menurut saya seperti itu. Nah, dan itulah yang menjadi kalimat ajaib menurut saya ketika itu ya, yang merubah akhirnya kehidupan saya sampai saat ini. Kenapa tidak saya coba? Karena menurut saya memang nggak ada ruginya. Toh ketika kita mendaftar, ya kan kita keluarkan uang, kita dapat produk kesehatan. Dan produknya juga luar biasa, karena terbukti waktu itu produknya saya berikan kepada keponakan saya yang kanker payudara, itu alhamdulillah dalam 2 bulan sembuh. Gitu. Jadi saya pikir kalaupun misalnya tidak berhasil, minimal kan sehat. Ya kan? Tapi kalau misalnya ternyata berhasil, hasilnya akan luar biasa gitu kan. Nah, jadi saya mikirnya kenapa nggak saya coba gitu, walaupun saya sama sekali tidak berpengalaman. Dan ketika itu saya coba coba cerita ke suami gitu kan, cerita ke suami, namun ternyata suami tidak mengizinkan. Karena apa ya? Itu bukan negatif tentang dengan usahanya, bukan, tapi karena suami merasa bahwa saya nggak pengalaman gitu loh, nggak pengalaman di usaha seperti ini, nanti kalau gagal bagaimana? Nah, beda pemikirannya dengan saya. Kalau saya mikirnya kalau berhasil bagaimana gitu kan. Kalau dia kalau gagal gimana? Kalau saya sih mikirnya kalau gagal ya paling sehat dong, dapat produknya gitu kan. Cuma dia nggak kepikiran seperti itu. Dan akhirnya dalam rangka tadinya kan ngomong suami kan dalam rangka minta bantuan modal ya kan, bantuan modal ternyata nggak diizinkan. Ya akhirnya saya berusaha sendiri mencari modalnya untuk bergabung di usaha ini. Dan dulu ketika itu saya memutuskan untuk
menggadaikan mas kawin saya untuk menjalankan usaha ini. Nah, namun hasilnya luar biasa Bapak Ibu, karena saya percaya kalau misalnya apapun yang kita lakukan serius itu pasti hasilnya akan ada gitu kan, akan ada. Dan alhamdulillah karena memang saya jalankan saat itu sangat-sangat serius sekali ya, karena saya memang punya tujuan yang jelas gitu loh, bahwa saya pengennya 1 tahun saya bisa punya penghasilan 10 juta, udah gitu suami nggak usah kerja lagi jauh, seperti itu kan. Nah, akhirnya betul dalam waktu 1 tahun bahkan bukan 10 juta penghasilan saya ketika itu, bisa sampai 14 juta lebih Bapak Ibu. Nah, ketika itulah baru akhirnya saya cerita ke suami bahwa saya jalankan usaha ini serius dan hasilnya ini loh, segini. Nah, suami juga kaget kan, akhirnya beliau memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan akhirnya kembali ke rumah bersama-sama dan akhirnya kita menjalankan usaha ini bersama-sama sampai sekarang, sampai akhirnya saya mendapatkan beberapa reward ya dari mulai jalan-jalan gratis gitu kan ke berbagai negara bahkan ke 4 benua, terus juga bisa dapat mobil Mercy gratis ya, mobil Mercy gratis yang sebenarnya saya nggak expect banget gitu kan, karena namanya ibu rumah tangga gitu kan, nggak ngerti otomotif juga, mobil yang bagus kayak apa juga nggak ngerti, yang penting bisa dipakai gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dikasih gratis kan kenapa enggak? Kalaupun saya punya uang, mungkin saya nggak akan pilih mobil Mercy gitu kan untuk saya punya mobil gitu. Jadi ya karena memang gratis ya mau nggak mau gitu kan. Terus saya juga dapat cash reward kapal pesiar yang diuangkan itu ratusan juta ya, kalau nggak salah 450 juta ketika itu, dan langsung masuk ke rekening saya. Coba Anda bayangkan gitu kan, kita kerja di mana dan berapa tahun kita bisa dapat uang ratusan juta langsung masuk ke rekening kita, itu satu hal yang luar biasa menurut saya. Dan mungkin kalau tidak ditiasi saya nggak akan pernah dapatkan itu. Ya bahkan jalan-jalan gratis pun, mungkin kalau nggak ditiasi saya tidak akan pernah mendapatkan itu. Ya di negara jalan-jalan ke negara-negara yang mungkin sama sekali nggak terbayangkan bagi saya sebagai daerah tujuan wisata, ya seperti misalnya kayak Afrika Selatan. Kalaupun saya punya uang, saya nggak mungkin milih Afrika Selatan sebagai tujuan wisata, gitu kan. Tapi kalau kan dikasih gratis ya kenapa enggak, gitu kan? Ya harus berangkat kan gitu. Terus juga kayak India, ya kan? Kalau punya uang juga saya mungkin nggak kepikiran untuk bisa jalan-jalan ke India, gitu kan. Nah, namun ya sekali lagi kalau dikasih gratis kenapa enggak, gitu. Nah, selain itu juga sampai saat ini TNC menjadi satu-satunya mata pencaharian saya dan keluarga. Ya, dan alhamdulillah sampai saat ini ya lancar gitu kan. Dan eh, alhamdulillah juga sekarang jaringan bisnis saya sudah tersebar di berbagai negara, dan luar biasanya dengan cara kerja tim Leaders ini benar-benar bisa lintas negara, lintas benua Bapak Ibu ya. Kita tidak hanya terbatas pada pertemuan yang offline yang hadir di seminar-seminar, namun melalui online seperti ini kita bisa bisa menjangkau ke seluruh dunia bahkan ya. Dan Bapak Ibu sekalian, bisnis ini ya, bisnis pengembangan jaringan ini benar-benar luar biasa ya, dengan modal yang sangat kecil. Kalau tadi Anda sudah dijelaskan oleh Ibu Maria Adela, modal sangat kecil dibandingkan Anda membangun bisnis konvensional. Namun hasilnya bisa sama besarnya dengan bisnis-bisnis konvensional ya. Melalui sekolah bisnis kita One Vision yang membuat pertemuan-pertemuan baik online maupun offline ya, itu yang bisa membantu kita untuk mengembangkan bisnis ini. Pesan saya Bapak Ibu, ambil peluang ini ya, seperti tadi yang saya katakan bahwa kalimat ajaib saya adalah yang membawa saya sampai di posisi sekarang ini adalah kenapa tidak dicoba, karena tidak ada ruginya. Kalaupun gagal, misalnya gagal ya, kalau saya sih merasa tidak pernah ada yang gagal. Misalnya gagal, Anda dapat produk kok, produknya Anda minum sendiri sehat, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Nah, kalau seandainya berhasil, Anda akan punya kehidupan yang sangat luar biasa. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan kepada Anda malam hari ini. Sampai ketemu lagi, sukses untuk kita semua, tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.